iri hati sukar dielakkan pula oleh karenanya. Tidak mengherankan kalau mereka pun kemudian gampang terperosok, bahkan hingga merasa tidak berdaya untuk berusaha bangkit kembali. Lebih baik toh kita sebagai pebisnis lebih peduli untuk menata aktivitas kita, agar kelancaran berbisnis makin mudah kita wujudkan. Untuk itu nih, tinjauan mengenai dinamika pertengahan tahun, khususnya era Cid Gue, kita pahami agar bulan-bulan Imlek selanjutnya pun kelak lebih mudah kita tanggulangi pula. Hasutan yang memberikan Anda angin segar yang tidak masuk di akal akan membuat Anda merasa bahagia tidak karuan. Sedangkan hasutan yang menjelekan tentu saja akan menimbulkan kemarahan yang luar biasa temperamental. Dan keduanya itu tentu saja patut dihindari benar agar tidak menjadi batu sandungan bagi kesuksesan dan aktivitas Anda. Bahkan juga kan yang baik hati dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda, karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tinjauan mengenai masa pertengahan tahun. Ya memang, kita sekarang ini sudah berada pada era pertengahan tahun Imlek. Pertengahan tahun kelinci air. Yang tentu saja seperti Anda ketahui, berpredikat keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Predikat tersebut tentu saja melekat di sepanjang tahun 2023 Imlek 2574, yang fenomenanya sudah kerap kita lihat karena mencuat banyak di permukaan. Nah, mengacu pada makna yang terkandung di dalam kata kunci tersebut tadi, tidak mengherankan kalau di tahun ini kita lihat nih, banyak sekali orang yang bersikap khawatir, sangsi akan masa depannya. Bahkan oleh karenanya, bukan hanya keluhan yang kerap menjadi sesuatu yang seringkali diucapkan ke permukaan, kerap mencuat marah. Namun tuduhan pun tidak jarang ditujukan pada mereka, khususnya yang sedang memperjuangkan kesuksesan atau bahkan yang sedang merayakan kesuksesannya. Memang iri hati sukar dielakkan pula oleh karenanya. Padahal kalau kita mau pikir nih, dengan bersikap iri hati, di mana emosi pun gampang mencuat hingga tidak karuan, aktivitas sang iri hati tadi tuh dikhawatirkan justru bukannya membaik, makin berketidaklancaran. Itulah yang justru harus dipahami oleh mereka, ya. Tidak mengherankan kalau mereka pun kemudian gampang terperosok, bahkan hingga merasa tidak berdaya untuk berusaha bangkit kembali. Karenanya, ya, daripada bersikap iri hati, lebih baik toh kita sebagai pebisnis khususnya lebih peduli untuk menata aktivitas kita, agar kelancaran berbisnis makin mudah kita wujudkan. Untuk itu nih, ada baiknya kalau pada kesempatan ini tinjauan mengenai dinamika pertengahan tahun, khususnya era Cid Gue, kita pahami lebih teliti, lebih benar, agar bulan-bulan Imlek selanjutnya pun kelak lebih mudah kita tanggulangi pula.
Bagi Anda yang memiliki buku dan kalender tahun kelinci air Imlek 2574, tentu saja saya menyarankan Anda untuk lebih memanfaatkannya. Patut dijadikan sebagai pijakan untuk memahami tinjauan mengenai era cheat gue ini. Namun bagi Anda yang tidak memiliki buku dan kalender tersebut, saya pun berharap Anda tidak sungkan untuk menyimak kembali tinjauan mengenai SEO Anda pada YouTube channelnya Sonora FM. Tentu saja, apa yang akan saya sampaikan ini, saya harapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi Anda sekaliannya. Salam sehat, salam sukses menyertai Anda semuanya. Dinamika bisnis era cheat gue. Di tahun kelinci air 2023 Imlek 2574, stabilkan semangat, mantapkan target tujuan. Gagasan, kreativitas Anda, kita semua pada era cheat gue ini, pada bulan Imlek yang ke-7 ini, yang berentang waktu mulai 16 Agustus 2023 hingga 14 September 2023, diramalkan berpotensi meningkat kembali. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk berkreativitas, memperjuangkan gagasan-gagasan kita demi masa depan. Bahkan untuk mengimplementasikannya sekaligus. Patut Anda pahami bahwa gagasan atau kreativitas yang meningkat pada cheat gue pada bulan ke-7 Imlek di tahun kelinci air ini memang diramalkan akan memberikan angin segar bagi peningkatan vitalitas dan semangat, bahkan berkeseimbangan dalam berlogika. Dalam artian, Anda, kita semua nih, para pebisnis, akan lebih piawai nantinya, lebih profesional ketimbang sebelumnya. Misalnya dalam hal mengandalkan keseimbangan berpikir dan bernaluri bisnis. Mengapa bisa demikian? Karena kedua aspek tersebut kini jauh lebih mudah untuk diberdayakan hingga semaksimal mungkin. Kendati begitu, dampak positif daripada sinergitas kedua aspek tadi, yakni gagasan atau kreativitas dan vitalitas ataupun keseimbangan benak, baru bisa terwujud kalau penargetan kita terhadap ambisi kita dapat kita sikapi dengan penuh keyakinan, dan kita upayakan pula dengan kedisiplinan dan kecermatan yang tentu saja harus selalu terstabilkan. Yang dimaksudkan dengan berkestabilan dalam konteks bahasan ini adalah dengan tidak mengurangi etos kerja yang selama ini telah terbentuk. Etos kerja sebagai sebuah semangat telah menjadi ciri khas kita dan telah mendarah daging di dalam diri kita sendiri. Khususnya etos kerja yang telah terwujud atau telah kita puncakkan pada era Lakwe yang baru saja berlalu, era bulan Imlek yang ke-6. Hal ini tentu saja patut kita pahami benar. Kesimpulannya, yang patut diupayakan dengan serius adalah menetapkan target sesuai kemampuan dengan tekad dan keyakinan,
Dan kemudian pula mewujudkannya dengan kedisiplinan yang berkestabilan. Dengan bersikap seperti itu, jalan mulus lebih terbuka untuk kita jajaki, untuk kita upayakan sebagai sebuah peningkatan kesuksesan. Setelah kita pahami dinamika di bulan Imlek yang ketujuh, tentu saja kita patut lebih tahu mengenai prospek sio kita sendiri. Saya akan menyampaikannya kepada Anda seperti biasa, mulai dari yang bersio kelinci hingga yang bersio macan. Anda yang bersio kelinci, hoki sio kelinci di bulan Imlek yang ketujuh ini berkestabilan. Namun dikhawatirkan sedikit menurun. Apalagi kalau kedisiplinan dan kecermatan terabaikan. Kalimat tadi mengandung makna bahwa kedua aspek, disiplin dan cermat, seyogianya Anda teguhkan, jangan sampai terabaikan. Jangan kesusu. Nah, kalau ada disiplinnya, kecermatannya lemah, maka Anda bisa kesusu. Dalam artian ini, Anda berketergesaan. Nah, kalau Anda tergesa-gesa, peluang yang jelas pun bisa temaram, apalagi yang tidak kasat mata, bisa sirna dengan sendirinya. Karenanya pula aksi turun tangan pun kian patut ditingkatkan. Mengandung makna bahwa Anda sebaiknya lebih turun tangan, lebih peduli pada aktivitas Anda sendiri dan mengurangi peran serta pihak lain, apalagi berketergantungan pada siapapun juga. Jadi Anda patut lebih bersikap mandiri. Sukses selalu. Anda yang bersio naga, hoki sio naga diramalkan meningkat, bahkan fantastis. Apalagi kalau ketegasan tak pernah tergadaikan. Di sini jelas bahwa ketegasan merupakan hal yang patut Anda junjung tinggi. Karena dengan ketidaktegasan, Anda dikhawatirkan akan dihadapkan dengan banyak permasalahan. Nah, oleh karenanya jangan lepas kendali agar situasi tak kacaukan sepak terjang. Jadi kalau sepak terjang Anda suatu ketika mengalami gangguan, Anda patut introspeksi diri. Jangan-jangan Anda memang kurang tegas dalam mengendalikan aktivitas Anda sendiri, sehingga mudah diintervensi oleh pihak lain. Nah, karenanya pula galang daya upaya, pantang tertinggal kereta. Anda harus galang tuh daya upaya, baik daya yang bersifat internal ataupun eksternal, asalkan tegas menggarisbawahi kesemuanya itu loh ya. Nah, kalau daya itu mampu Anda galang, Anda tidak akan mungkin tertinggal kereta. Jadi kalau tidak, maka Anda bisa tertinggal kereta. Tolong dipahami itu. Oke?
yang bersio ular. Hoki sio ular stabil. Boleh dibilang takkan menurun. Apalagi kalau keserakahan selalu dienyahkan. Keserakahan bisa mencuat di sepanjang bulan Imlek yang ketujuh. Jadi kalau ada satu perasaan serakah, tolong buang jauh-jauh, karena itu dikhawatirkan akan menjadi kendala di kemudian. Jangan paksakan kehendak. Kalau kita memaksa kehendak aja, di situ sudah ada satu kesan bahwa kita sudah mulai serakah. Itu nggak boleh terjadi. Ya, jangan paksakan kehendak agar manuver sesuai perencanaan. Jadi rencana kita akan terlaksana dengan baik menuju sesuatu yang kita harapkan. Ya, tentu saja pemaksaan tadi patut kita buang jauh-jauh. Karenanya pula, objektifkan target ambisi, masifkan kedisiplinan. Nah, pada kalimat yang terakhir ini, satu hal yang ingin saya tekankan dan patut dipahami bahwa kecenderungan terjadinya unobjektif, ya, terjadinya sesuatu yang tidak objektif dalam pemikiran Anda di bulan Imlek yang ketujuh bisa mencuat kapan saja. Nah, ini betul-betul patut diwaspadai benar. Kalau ini bisa Anda hindari, maka kestabilan setidak-tidaknya dapat atau bahkan mudah kita wujudkan. Bahkan jangan-jangan kemajuan pun bisa kita torehkan pula. Sukses selalu. Anda yang bersio kuda. Hoki Anda yang bersio kuda diramalkan melompat naik. Wah, kan sio kuda lagi siong. Kok bisa meningkat sih? Ya memang, walaupun sio kuda diramalkan ciong di sepanjang tahun kelinci air, bukan berarti tiada satu era yang memungkinkan baginya untuk melompatkan potensi kesuksesannya sendiri. Nah, di bulan Imlek yang ketujuh ini, kesempatan itu terbuka lapang. Bahkan lompatan naik tersebut bisa menjadi sangat signifikan, apalagi kalau daya upaya tak tercabangkan. Nah, oke, Anda bisa meningkatkannya sesuai dengan daya upaya Anda sendiri. Asalkan Anda tidak mencabangkan keinginan Anda. Pencabangan keinginan memang menjadi pantangan yang tetap tidak boleh dilanggar di sepanjang tahun ciong. Patut ini digarisbawahi. Jangan bertindak sembarangan agar takkan terjadi penyimpangan. Nah, jadi salah satunya hal yang tadi itu ya, jangan mencabangkan. Tapi aksi-aksi sembarangan lainnya pun, misalnya berspekulasi ataupun menjaminkan seseorang atau apapun yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri, walaupun di luar itu tampaknya bagus tapi memiliki potensi gangguan, seyogianya itu jangan Anda ganggu karena akan mengakibatkan Anda berada di persimpangan jalan. Nah, oleh karenanya pula ada yang bersio kuda patut ekstra waspada, ekstra cermat sebelum mengambil keputusan. Kalau Anda cermat,
keputusan Anda baik, sukses pun melambung semakin tinggi pula. Luar biasa. Ada yang bersiok kambing. Hoki siok kambing memang di tahun yang selaras ini luar biasa hebat. Dan walaupun pada bulan Imlek yang lalu kecenderungan menurun menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, di bulan Imlek yang ke-7 ini rezeki Anda, hoki Anda meningkat lagi. Meningkat, bahkan bisa pesat sekali. Apalagi kalau tak terganjal kekhawatiran berlebihan. Satu-satunya ganjalan bagi Anda yang bersiok kambing, rasa khawatir yang tiba-tiba mencuat di dalam benak. Nah, rasa khawatir inilah yang harus Anda pupuskan sesegera mungkin. Kalau Anda merasa khawatir, tentu saja ya, ada sesuatu yang bisa menjadi ganjalan. Misalnya, kita perhatikan kalimat berikut. Jangan beraksi setengah hati. Ganjalannya tuh ya, Anda bisa beraksi setengah hati gitu ya. Dan ini tentu saja bisa menjadi satu peringatan bagi Anda kalau Anda merasa, kok gua berasa nih setengah hati dalam bekerja, dalam mengejar sesuatu ya. Nah itu artinya ada satu kekhawatiran yang diam-diam menyelinap ke dalam benak Anda ya. Anda harus hati-hati. Jangan beraksi setengah hati agar rencana mudah Anda wujudkan. Karenanya pula usung kesempatan ya, kesempatannya harus Anda manfaatkan benar karena peluangnya pantang terbuang. Oke? Sukses selalu. Anda yang bersio monyet. Hoki yang bersio monyet stabil ya, bahkan hati-hati agak menurun, apalagi kalau kesan spekulatif justru ditingkatkan. Jadi jangankan bersikap, jangankan beraksi, Anda cuma mengemukakan kesan spekulatif saja, peluang di depan mata bisa mundur perlahan-lahan. Khawatir dengan kesan Anda tersebut ya, relasi bisa pada menurun keyakinannya. Ini patut Anda pedulikan benar ya. Anda patut melihat situasi yang sedang Anda hadapi. Janganlah gegabah ya, karena dengan gegabah dukungan Anda bisa berkurang. Jangan gegabah agar dukungan takkan merapuhkan daya juang. Ya kalau dukungannya berkurang, daya juangnya pun turut melemah pula. Nah karenanya pula, junjunglah kesepakatan demi wujudkan kelancaran. Kalau kesepakatannya sudah dijunjung, Anda patut setia, loyal di sana. Jangan Anda kemudian berpikir yang berbeda. Pikiran yang berbeda saja sudah merupakan kesan spekulatif ya, sudah menimbulkan kesan spekulatif ya, itu hati-hati ya. Karenanya pula junjung kesepakatan, wujudkan kelancaran, maka kestabilan akan berpihak selalu kepada Anda. Bahkan potensi kemajuan akan terbuka perlahan-lahan. Sukses selalu.
bersio ayam. Hoki Anda yang bersio ayam di tahun kelinci air diramalkan paling jelek dibandingkan dengan semua sio yang lainnya. Ya, tapi Anda nggak perlu kecil hati, karena kan tergantung juga berapa jumlah nilai keberuntungan Anda ya. Nah, jadi kalau keberuntungan Anda besar, walaupun banyak masalah, prospeknya tetap akan memberikan Anda banyak keuntungan. Namun, terlepas daripada itu nih, sio ayam yang lagi ciong tadi, pada bulan lalu kan punya peluang untuk mengalami sedikit peningkatan. Nah, di bulan Imlek yang ketujuh ini, peluangnya meningkat kembali. Maka, ada satu kestabilan. Maka boleh dibilang, hoki sio ayam stabil, bahkan berpeluang meningkat kembali. Apalagi, kalau target ambisi makin difokuskan. Jadi, walaupun Anda sedang didera masalah, bukan berarti Anda ragu untuk menetapkan target ambisi yang meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, Anda harus punya keyakinan untuk satu kemajuan yang lebih baik. Jangan lengah agar pengejaran peluang takkan didera hambatan. Ya, kalau Anda tidak berani, maka Anda akan dijerat oleh satu keraguan. Nah, keraguan inilah yang akan membuat Anda bersikap lengah. Dan kalau lengah, kejaran Anda pun tidak akan berkelancaran, bahkan dikhawatirkan lebih banyak lagi hambatan yang akan mendera. Jadi, dalam konteks ini diingatkan sekali lagi. Yang pertama, target ambisi patut ditingkatkan, difokuskan. Yang kedua, jangan lengah, ya. Nah, kemudian oleh karenanya pula, keseriusan atas segala aspek layak ditingkatkan. Jadi, keseriusan Anda jangan setengah sepotong, harus bertekad bulat. Maka dengan demikian, peningkatan keberuntungan akan betul-betul menjadi kenyataan dan selalu berpihak pada Anda. Dan ini menjadi modal agar bulan-bulan Imlek selanjutnya pun, ya, Anda bisa menggapai kemajuan walaupun bertahap. Sukses selalu. Anda yang bersio anjing, hoki sio anjing, jangan khawatir, meningkat. Bahkan bisa sangat luar biasa. Apalagi kalau keyakinan tidak pernah tergoyahkan. Jadi, kalau ya Anda tidak yakin, Anda memicu kekeliruan. Jangan asal percaya. Ya, memang walaupun Anda diharapkan bersikap yakin, asal percaya itu bukan sebuah keyakinan, ya. Ya, mau percaya boleh, asal Anda telah menganalisanya segala sesuatunya dengan masak, ya. Jangan asal percaya, agar manuver aksi takkan beraral rintangan, ya. Jadi, kalau percaya-percaya aja, itulah yang akan kelak menjadi hambatan, ya. Karenanya pula tergantung pada pihak lain sangat berkeliruan, ya. Jadi satu hal yang patut Anda camkan, di bulan Imlek yang lalu kecenderungan banyak gangguan memang meningkat. Peningkatan gangguan akan berdampak buruk pula terhadap peningkatan pendapatan, ya. Namun, pada bulan Imlek yang ketujuh ini, peningkatannya bisa menjadi lompatan yang luar biasa. Kalau Anda yakin, terutama pada kemampuan diri Anda sendiri. Dan jangan asal percaya kepada siapapun agar manuver aksi Anda itu tidak
diganggu oleh pandangan atau hasutan siapapun. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka Anda akan berkemandirian dan tidak bertergantungan pada siapapun. Dan kalau Anda tidak berketergantungan, maka disitulah hoki Anda akan mampu berlipat ganda. Sukses selalu. Anda yang bersio badi, hoki Anda pada tahun kelinci air ini memang tidak diragukan, luar biasa hebat. Namun pada bulan Imlek yang ketujuh ini, Anda disarankan agar berhati-hati, ekstra waspada terhadap hal apapun juga. Ya, hoki Anda yang bersio babi diramalkan memang agak menurun, bahkan cenderung bisa menukik tajam, apalagi kalau sikap keras tidak dilembutkan. Jadi Anda tidak boleh keras kepala, tidak boleh memaksakan kehendak. Anda patut lebih toleran dan berketerbukaan, mengandalkan negosiasi misalnya. Nah, janganlah Anda bersikap sembarang. Sembarang berprasangka merupakan hal yang seyogianya dipantangkan benar. Kenapa? Jangan sembarang berprasangka agar tiada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman inilah yang kemudian bisa menjadi pemicu lahirnya berbagai macam batu sandungan. Jangan sampai terjerembab oleh karenanya, karena masih ada 5 bulan Imlek ke depan lagi yang harus Anda golkan kesempatan emasnya. Kalau Anda terjerembab pada bulan Imlek yang satu ini, kemungkinan untuk memaksimalkan kesuksesan dikhawatirkan berkurang banyak. Ya. Nah, oleh karenanya pula Anda patut lebih terbuka dalam menstabilkan kelancaran, demi menstabilkan kelancaran. Jadi, terbuka dalam konteks ini tentunya bukan berarti Anda menggamblangkan rahasia Anda sendiri. Tentu itu tidak termasuk di dalamnya. Terbuka di sini Anda patut menerima pandangan-pandangan pihak lain dan jangan asal sembarang berprasangka. Dengan begitu maka kelancaran akan berpihak kepada Anda, kestabilan dapat Anda torehkan. Bulan-bulan berikutnya adalah bulan-bulan di mana Anda mengeduk lebih banyak keuntungan dan kesuksesan. Luar biasa sukses. Anda yang bersio tikus. Sio tikus memang merupakan salah satu sio yang diramalkan berkurang keberuntungannya. Ya, walaupun bagi yang jumlah nilai keberuntungannya di atas 5, kestabilan atau peningkatan masih bisa ditorehkan pula. Nah, ada satu kabar baik bagi Anda semuanya yang bersio tikus. Ya, hoki sio tikus pada bulan Imlek yang ketujuh ini luar biasa hebat. Walaupun ciong masih tetap mendera, walaupun deraan masalah masih Anda rasakan, Anda jangan khawatir untuk meningkatkan aktivitas Anda agar ciong menghilang, keselarasan terwujudkan, dan kesuksesan dapat Anda tingkatkan. Hoki Anda pada bulan Imlek yang ketujuh ini
pada era cheat gue diramalkan meningkat, bahkan cukup pesat. Apalagi kalau rasa gusar dan lengah terenyakan. Rasa gusar ya bisa mudah marah dan lain sebagainya. Bisa saja mencuat ke permukaan karena Anda mudah tersinggung, mudah salah paham, ya, tergesa-gesa dalam menilai segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, patut digarisbawahi kalimat berikut ini. Jangan asal menilai. Kalau Anda asal menilai, berarti analisa Anda tidak akurat. Anda tidak objektif, ya. Jangan asal menilai agar objektivitas bisa mantapkan peluang. Nah, kalau penilaian Anda objektif, maka dampak positifnya adalah peluang yang meningkat mantap. Karenanya pula, Anda diharapkan untuk tidak tergesa-gesa, bahkan memantangkannya, mentabukannya. Ya, dengan demikian, maka yang bisa mencuat ke permukaan adalah kecermatan yang tergencarkan. Kalau kecermatan tergencarkan, maka aktivitas akan meningkat dengan sendirinya. Meningkat wajar tanpa ketergesaan akan menciptakan banyak keberuntungan. Lebih beruntung lagi daripada apa yang telah diramalkan untuk kesuksesan di bulan Imlek yang ketujuh ini. Era cheat gue yang memang memberikan banyak kemudahan bagi Anda semua yang bersiotikus. Sukses selalu. Anda yang bersiok kerbau, hoki Anda yang bersiok kerbau, pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, era Lakwe diramalkan memang menurun. Namun penurunan tak sukar dielakkan kalau pada saat tersebut Anda dapat menghindari godaan-godaan dan hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab. Ya, apalagi kalau Anda selalu bijak menerapkan segala macam keputusan. Nah, ini tentu saja merupakan modal bagi Anda untuk kian melambungkan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ketujuh. Memang pada bulan Imlek yang ketujuh, cheat gue ini, hoki Anda yang bersiok kerbau diramalkan akan melambung tinggi, bahkan sangat signifikan. Apalagi kalau prinsip Anda tahan uji dan goncangan. Jadi apapun alasannya, prinsip Anda harus ada pegang teguh. Jangan Anda gadaikan, ya, walau hanya sekecil apapun, ya. Jangan terhasut. Ya, Anda patut tenang agar luapan emosi takkan ciptakan sandungan. Luapan emosi di sini mengandung makna yang jauh lebih luas. Tolong dipahami. Hasutan yang memberikan Anda angin segar yang tidak masuk di akal akan membuat Anda merasa bahagia tidak karuan. Sedangkan hasutan yang menjelekan tentu saja akan menimbulkan kemarahan yang luar biasa temperamental. Dan keduanya itu tentu saja patut dihindari benar agar tidak menjadi batu sandungan bagi kesuksesan dan aktivitas Anda. Nah, karenanya pula, Anda yang bersiok kerbau, konsentrasikanlah benak Anda hanya demi
kelancaran beraktivitas demi sebuah peningkatan yang berkepastian. Dan itu sekarang ini sedang terbuka lapang. Sukses selalu. Anda yang bersio macan. Sio macan diramalkan berpeluang luar biasa keberuntungannya. Bahkan termasuk sangat-sangat selaras, sangat-sangat luar biasa, ya. Namun pada bulan Imlek yang ke-7 ini, Anda disarankan agar ekstra waspada. Jangan beraktivitas dengan sembarangan, ya. Hoki Anda yang bersio macan diramalkan agak terkoreksi, bahkan bisa saja menurun tajam, apalagi kalau ketergesaan membelenggu jalan pikiran Anda. Jadi satu hal, Anda jangan sampai membelenggu pikiran Anda karena Anda segala sesuatunya mau cepat-cepat Anda selesaikan. Jangan paksakan keinginan, karena kondisinya memang diramalkan kurang berpihak kepada Anda. Maka pemaksaan keinginan bisa-bisa mencuatkan berbagai masalah di luar dugaan. Ya, jadi tolong jangan paksakan keinginan agar sumber daya Anda tidak terkorbankan. Kalau mau maksakan keinginan, ini mau, itu mau, kemudian Anda dengar ini, dengar itu, membiayai ini, membiayai itu, jangan-jangan sumber daya Anda morat-marit entah kemana. Ya, jadi ingat ya, jangan paksakan keinginan agar sumber daya tidak terkorbankan. Karenanya pula, utamakan ketenangan dan peluang berkepastian. Jadi, yang Anda patut garis bawahi adalah ketenangan Anda. Tenang dalam bersikap, berpikir, mengambil keputusan, bertindak, ya. Menggapai kemajuan Anda dengan tenang dan hanya mengambil peluang-peluang yang berkepastian saja. Dengan begitu, kestabilan akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Para pemirsa, para juragan yang baik hati, khususnya Anda, pembaca setia, pemanfaat buku ramalan tahunan dan kalender tahunan, yang mudah-mudahan memberikan manfaat besar bagi aktivitas Anda dalam hal menyukseskan keberuntungan Anda. Saya berharap apa yang telah disampaikan ini memberikan masukan, ya, menjadikan apapun yang tadi disampaikan sebagai pedoman tambahan supaya keberuntungan Anda tidak akan tergoyahkan, bahkan makin dan makin dan makin meningkat luar biasa. Sukses menyertai Anda sekaliannya.